kemudian path ini jalurnya. Jadi path ini menentukan kayak misalkan gini. Ini curve adalah data pertama. Data pertama kemudian dimodifikasi menjadi divide curve, jadi 10. Maka datanya ada 10 nanti cabangnya. Oke, ada 10 kali. Ini saya gambarin mungkin beberapa. Nah ini ya. Jadi nanti ini ada data berikutnya. Misalkan sampai 10 ya. Jadi data pertama ini data kedua. Makanya di sini path-nya 0 dan 0. Jadi maksudnya ini path pertama, ini path kedua. Nanti kalau dimodifikasi lagi nanti path-nya berlanjut lagi cabangnya. Makanya misalkan teman-teman punya, nanti kita coba ya, ada satu baterai yang bisa nunjukin pohon ini, pohon untuk hierarki. Oke, kita mau pakai ini contohnya ya. Ada yang namanya data tree. Jadi data tree itu buat kita tahu data kita tuh path-nya nomor berapa, ke berapa. Sudah diulang berapa kali atau sudah dimodifikasi berapa kali. Ini kita mungkin jarang ketemu dulu di awal, karena data manajemen di awal ini sifatnya lebih kepada pengenalannya. Jadi nggak usah terlalu di dalam dulu supaya kalian nggak bingung untuk ini ya. Tapi minimal kalian sadar bahwa di dalam Grasshopper itu sebetulnya kita tuh main-main data ini ya. Jadi misalkan kita punya kurva ada 3 atau 4. Nah kalau kita belajar komputasi, maka ini bukan disebutnya hanya kurva, tapi dia adalah data nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi ada 4 data, coba kita indeksnya dari 0 jadi sampai 3. Nah ini misalkan gini, ya ini contoh ya, working with data. Kita punya kurva A yang ini ya, kurva B yang ini, beda bentuk. Kemudian keduanya saya sama-sama bagi menjadi 10. Jadi ada 10 titik kurva menggunakan baterai divide curve. Oke. Nah baterai divide curve ini kita bagi jadi 10. Kemudian dia menghasilkan 10 titik ya. Starting dari 0 berarti dia ada 11 ya, 11 data. Jadi walaupun di sini kita minta bagi 10, maksudnya 10 segmen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ini adalah 10 segmen. Tapi datanya ada 11 karena dia punya starting, punya ending, gitu ya, atau endpointnya. Nah, kemudian dari ke-10 data ini saya punya titik yang sama. Dia startnya dari sini, yang ini juga startnya dari sini. Nah, kalau kalian mengalami nolnya dari sini kebalikan, berarti kurva yang kedua atau yang pertama itu harus diputar menggunakan flip ya, flip curve. Kenapa? Karena vektornya terbalik. Kalau ini dia 0 sampai 10 nya ke sini, berarti vektor dari garis ini itu ke sana arahnya. Ini juga sama, ini ke sini. Karena ini nanti berkaitan. Kalau kalian bikin sesuatu di Grasshopper atau di parametric design itu nggak nyambung, misalkan ya si kisi-kisinya. Misalkan buat fasad ya, kisi-kisi ini nggak nyambung. Berarti datanya terbalik.